tes. Baik, semoga suaranya masuk. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru sempat membuat video ya, karena kemarin ada hal urgen yang saya harus kerjakan, mohon maaf. Jadi pekan kemarin itu kan dari saya belum kuliahnya off ya. Baik, semoga nanti setelah ini mungkin bisa dipercepat. Baik, ini video pembelajaran saya yang pertama ya untuk kuliah sistem pendukung keputusan. Untuk materinya secara umum ya, secara umum yang dasar-dasar saja sudah saya share sepertinya sampai mungkin prometi ya, prometi kalau tidak salah, kalau enggak nanti saya cek lagi. Nah, nanti juga jadi modelnya sekali lagi, karena saya shift perkuliahannya ini aja ya, jadi asinkronus modelnya ya, dengan video pembelajaran seperti ini. Nanti seperti kelas metodologi nanti mungkin ada dibuat grup yang bisa untuk discuss, terus ada penugasan tentunya kan begitu ya. Tapi semoga penugasannya ya menguatkan pemahaman Anda saja ya, jadi tidak memberatkan, tidak terlalu sangat memberatkan. Cuma untuk projectnya, ya pekan kemarin pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang tugas ya. Jadi penugasan project Anda itu inherent dengan penelitian saja gitu ya. Jadi saya tidak minta Anda untuk project ya, untuk project saya catat lagi. Jadi tidak dari awal, jadi saya tidak minta Anda untuk membuat project dari awal, dari permasalahan yang sangat awal, tapi melihat penelitian yang sudah ada di ini ya, TA cutting. Nah, dari TA cutting itu yang kemarin sebagian sudah saya feedback ya, harusnya seperti apa. Nanti setelah ya mungkin penugasan dari penugasan komputasi, setelah itu saya akan kembali lagi ke situ untuk project harusnya seperti apa. Jadi biar tidak kerja dari awal, sangat awal gitu ya, tapi Anda sudah istilahnya itu dari tengah-tengah gitu ya, sehingga nanti di kuliah DSS ini seharapan saya setelah Anda kuliah selesai DSS tahu pengembangan apa yang harus Anda lakukan terkait dengan penelitian. Nah, karena dari project yang Anda kerjakan itu memang mendukung nanti penelitian Anda seperti itu ya. Dan yang sudah ada. Nah, harapannya nanti juga seperti saya sampaikan kemarin, kalau bisa ada publikasi ya, ada publikasi masing-masing Anda nanti ya, publikasi kecil saja seperti itu, tidak sangat wah gitu ya, tapi Anda sudah membuat publikasi dari hasil project Anda itu begitu. Jadi ini mata kuliah pengembangan memang seperti itu, yang teorinya tidak akan, mungkin hanya 50%-an ya more or less 50%. Baik, ini saya lanjutkan untuk penjelasan dari AHP ya. Kemarin SAW sudah saya sampaikan. Oh ya, saya lupa note-nya saya itu ada di komputer satunya yang di kampus ya. Jadi note-nya nggak hilang, maksudnya ada di kampus. Jadi ini saya buat note baru. Untuk yang SAW kemarin sudah sampaikan, jelaskan itu metode untuk kategori pertama, yaitu fundamental yang primer gitu ya, yang bukan primer, yang istilahnya paling dasar. Nah, kemudian ini masuk kategori yang kedua, jadi AHP atau Analytic Hierarchical Process. Ini saya ambilkan dari buku ini ya, semuanya saya ambilkan dari buku ini. Ini diciptakan oleh inventornya Profesor Thomas Saati. Ini beliau orang yang sangat memang penelitian beliau dalam bidang desain support system, terlebih dalam pembuatan metode-metode baru atau teknik-teknik baru atau framework baru untuk desain support system AHP, termasuk AHP. Nanti AMP juga beliau yang membuatnya. Baik, nah AHP ini beliau dari, saya kurang tahu, sepertinya sudah wafat ya, beliau ini sudah meninggal, cuma belum lama. Silakan nanti dicek kalau tertarik. Nah,
apa, sama seperti halnya SAW gitu ya. Jadi AHP pun punya karakteristik gitu ya, ada karakteristik yang AHP ada karakteristiknya ya, karakter. Kalau kemarin SAW saya sampaikan ada beberapa karakteristik dari SAW, di antaranya jika problemnya itu decision makernya itu punya subjektivitas yang sangat tinggi gitu ya, kemudian sederhana dan sebagainya. Nah, itu Anda bisa gunakan SAW, terutama yang aspek subjektivitasnya sangat tinggi. Ada kriteria yang sifatnya benefit, ada yang cost dan sebagainya, kemarin ya sudah saya sampaikan. Nah, sama seperti halnya itu SAW, AHP juga punya karakteristik. Nah, yang saya sampaikan ini nanti mungkin tidak semuanya sama dengan pemahaman yang mungkin Anda baca dari sumber yang lain ya. Jadi ini more less saja. Jadi kalau ada yang kurang bisa ditambahkan, kalau ada yang tidak disebutkan di sumber yang lain berarti ada sumber yang lain menyebutkan gitu ya. Ini saya ambilkan dari buku ini. Baik. Nah, sebenarnya HP ini oleh Profesor Thomas Sati itu diciptakan diantaranya salah satunya ya ini untuk menghindari kekurangan dari, sebentar, kenapa kabelnya mendadak ini? Udahlah, nggak apa. Profesor Sati itu berusaha ya oke, selesai. Profesor Sati ingin memberikan solusi dari kekurangan dari SAW. Apa itu kekurangan dari SAW? Yaitu ya subjektivitas dari decision maker itu sangat tinggi. Nah, harapannya dengan AHP itu pengambilan keputusan itu prosesnya bisa lebih objektif, jadi tidak sangat subjektif seperti itu ya. Nah, itu ya, jadi perlu saya tuliskan mungkin, jadi berusaha menguatkan objektivitas dari proses decision making, seperti itu ya, berusaha menguatkan objektivitas dari proses decision making. Nah, kemudian karakteristik yang lain itu begini, dengan cara seperti apa? Oleh karena itu kenapa AHP itu kan salah satu metode yang dikenal di kategori yang kedua ya, yang sangat terkenal di kategori yang kedua, atau yang disebut sebagai kategori agregasi. Nah, sama, jadi karakteristik dari AHP itu juga melakukan agregasi. Agregasi itu apa sih? Yaitu mengumpulkan bobot penilaian dari berbagai point of view, seperti itu ya. Jadi mengumpulkan. Jadi misalnya ada satu alternatif gitu ya, ada satu alternatif itu kalau dilihat dari berbagai ada satu kriteria, kembali ya, ada dalam satu kriteria yang kemudian dilihat dari berbagai alternatif gitu ya. Jadi kalau kriteria ini dilihat dari alternatif A, alternatif B, alternatif C, alternatif D, itu value-nya bisa berbeda-beda. Nah, kemudian jadi kayak dilihat dari berbagai sumber gitu ya, dari berbagai sisi, kemudian hasilnya adalah diagregasi, kira-kira seperti itu. Nah, sifatnya jadi sama, melakukan agregasi, dilihat dari berbagai sudut pandang, kemudian dioptimasikan atau dikumpulkan, itu yang seperti itu ya. Kemudian ini bentuknya itu dalam bentuk hierarchical proses. Oke, saya tuliskan di sini ya karakteristiknya, melakukan proses agregasi ya tadi dari berbagai sudut pandang dalam pengambilan keputusan, kemudian istilahnya itu dioptimasi. Jadi niatnya dari berbagai sumber sudut gitu ya, tidak hanya linear, istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga disusun dalam bentuk hierarki. Jadi top down ya, hierarki. Jadi dari atas ke bawah, hierarki. Jadi hierarchical. Kenapa disebut hierarchical proses? Memang melihatnya itu dari hierarki. Nah, seperti apa hierarkinya nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Begitu ya. Jadi dibuat dalam bentuk hierarki. Nah, ini. Kemudian ini
yang lain, bahwa AHP ini juga punya kemampuan dalam memproses feature atau variabel yang sifatnya itu intangible, yang lebih banyak intangible. Jadi decision involve many intangible. Jadi apa itu intangible? Secara singkat pernah saya sampaikan, intangible itu yang sulit diukur gitu ya. Jadi pengukurannya itu abstrak, kira-kira seperti beda dengan tangible gitu ya. Oke, saya tuliskan di sini. Istilahnya mengukur banyak faktor yang bersifat intangible. Salah. Ya, itu yang sifatnya intangibles. Intangibles itu apa? Yang ya sulit diukur, atau ukurannya itu tidak exact gitu ya, jadi sulit diukur, jadi tidak exact, tidak fix gitu ya, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti Anda akan, kalau saya minta membaca penelitian terkait itu cukup banyak, AHP itu digabungkan dengan fuzzy AHP. Nah begitu, mungkin yang pernah belajar logika fuzzy juga mungkin sempat disampaikan AHP juga gitu. Jadi fuzzy AHP itu bekerja sangat baiknya ini. Jadi karena ini bisa memproses faktor-faktor yang sifatnya intangibles itu lebih baik dibandingkan SAW tentunya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bedanya, kebalikannya dari intangibles itu ya berarti tangibles itu mudah diukur atau dibaca dengan angka-angka gitu ya. Seperti misalnya berapa jumlah penjualannya, 5.000, 6.000 gitu ya, itu tangibles. Tangibles. Kalau intangibles yang sifatnya sulit diukur, misalnya kepuasan atau kenyamanan, nah itu kan sifatnya intangibles. Dimana kadang-kadang ukuran kenyamanan dan beda dengan tadi, misalnya berapa banyak penjualan, 5.000 jelas. Siapapun yang melihat angka 5.000 itu tidak ada ambigu pemahaman gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu nyaman atau tidak kan gitu ya, kenyamanan itu sifatnya itu jadi lebih blur gitu ya, lebih abstrak. Nah itu sederhananya intangible itu seperti itu. Nah diharapkan AHP itu bisa menghandle faktor-faktor yang sifatnya lebih banyak yang intangible. Dan memang iya gitu ya, kelebihan AHP ini sangat terkenal, atau framework yang sudah sangat terkenal, dan sampai sekarang masih banyak digunakan. Kemudian kalau yang ininya ya, pair-based comparison ini nanti untuk mengukur intangible-nya dengan pair-based comparison nanti akan saya jelaskan di bawah. Kemudian ya ini ya, kalau misalnya judgment ini sebentar. Jadi untuk mengukur objektivitasnya itu ada ukurannya gitu ya. Jadi ukurannya nanti diciptakan oleh SATI juga untuk mengukur tingkat gitu ya. Ada alat untuk mengukur objektivitas. Ada alat untuk mengukur objektivitasnya. Nah itu nanti ada juga di bawahnya measure yang perlu Anda pelajari untuk mengukur objektivitas seperti apa. Itu kalau bagaimana pair-based comparison-nya nanti akan sampai pada tahapan-tahapan untuk bagaimana proses AHP-nya. Nah ini termasuk ini ya, judgment itu bisa jadi inkonsisten gitu ya. Misalnya nanti ketika ada satu faktor yang kemudian diukur pair-based comparison-nya gitu ya, pair-based comparison-nya bisa jadi judge itu beda-beda gitu ya. Kadang harusnya itu kalau kasus yang sama membandingkan, ada perbandingan, misalnya ini mana yang lebih disukai, saya bisa melihat, bisa bikin ini di mana ya. Oke lah, sebentar gini, misalnya objektivitas, misalnya ada judge, pilih A, oke.
pilih A atau B versus B. Mungkin dia pilihnya A gitu ya, pilihnya A. Antara A versus C, misalnya antara A dan B pilihnya A, antara A dan C pilihnya A juga, bisa seperti itu ya. Berarti pilihnya C, maaf. Jadi jika A versus B maka A, kan begitu. Kemudian antara A dan C maka pilih C. Nah, kalau misalnya kemudian antara B versus C gitu ya, kalau kemudian dia pilih C, ini konsisten. Kenapa? Karena misalnya gini, lihat, antara A dan B saja dia pilih A, ya kan gitu. Antara A dan C dia pilih C, artinya kan kalau kita lihat preferensinya secara umum itu kan kelihatan hands gitu ya. Jadi A itu lebih B, urutannya B, kemudian A, kemudian C, kan begitu ya. Nah, kemudian kalau B versus C, dia pilih C, ini konsisten. Tapi kalau dia pilih B, ini berarti tidak konsisten. Nah, masalahnya ketika melakukan pairwise comparison seperti ini, itu kan kondisinya tidak selalu bisa konsisten gitu ya. Nah itu, kemudian makanya ada alat untuk ini, mengukur objektivitas. Ini sebenarnya judge-nya itu konsisten atau enggak, kan gitu. Nah itu bisa diukur. Beda dengan SAW yang absolut gitu ya, absolut oleh pengambil keputusan, pengambil keputusannya yang tidak bisa diganggu. Nah kalau itu bisa diukur. Nah kalau misalnya dari ukuran objektivitasnya itu ternyata di bawah standar, nah itu berarti tidak bisa digunakan, kira-kira seperti itu. Nah ini itulah mengapa kelebihan dari AHP itu di situ. Dia berusaha meningkatkan objektivitas gitu ya, karena terutama di faktor-faktor yang sifatnya intangibles. Dengan cara apa? Nanti pairwise comparison dan bisa diukur objektivitasnya seperti itu. Kemudian ini nanti saya tambahkan, boleh. Kemudian measurement dan seterusnya sama tadi sudah saya tunjukkan. Oke, ini secara detailnya, nanti saya detailnya ada tahapannya. Mungkin kurang lebih seperti itu dulu untuk karakteristik dari AHP gitu ya. Jadi kalau nanti Anda ketemu ada problem kok pas dengan karakteristik dari AHP seperti ini, nah Anda bisa gunakan. Karakteristiknya seperti apa? Oke, namanya desain framework dalam desain MCDM, maaf ya. MCDM itu pasti ada judge gitu ya, harus ada judge dari awal apa itu ISAW atau siapapun gitu ya, pasti ada judge awal dari pengambil keputusan atau siapapun lah, kan seperti itu, atau expert gitu bisa juga. Cuma proses hingga kemudian hasil dari pengambilan keputusannya itu bisa berbeda-beda. Bisa ada yang memang sangat subjektif seperti SAW, ada yang AHP yang lebih objektif, kan seperti itu ya. Tapi pasti diawali dengan ada judge atau dari penilaian dari manusia secara manual, kira-kira seperti itu. Nah kemudian, ini kelebihannya juga, ini kompleks problem ya. Jadi ini kelebihan dari AHP, tentu saja hampir semua framework itu bisa menghandle data-data atau problem yang sifatnya itu kuantitatif ya, hampir semuanya. Jadi kuantitatif atau intangible gitu ya, intangible itu hampir semua framework MCDM itu bisa menghandle. Tapi untuk yang sifatnya kualitatif atau yang banyak sekali faktor intangible ya, atau bahkan semuanya intangible, nah itu tidak semuanya bisa. Nah AHP ini ya tadi pada dasarnya strong gitu ya, kuat, baik pada problem yang kualitatif tadi, kuantitatif dulu, kuantitatif gini ya, kuantitatif gitu ya, yang tadi misalnya saya sebutkan tangibles atau intangible, atau yang kuantitatif, wah, Masya Allah. Ataupun kualitatif, ataupun gabungan intangible.
Nah, terus jadi atau gabungan dari keduanya ini. Jadi oleh karena itu, wah itu udah bagus ya Bu. Iya memang, jadi kalau misalnya Anda lihat nanti penelitian-penelitian yang ada saat ini tuh masih sering digunakan, HP itu masih sering digunakan walaupun sudah sangat tua ya, dan pengembangannya tentu saja, dan pengembangannya. Nah, ini catatan ya, jadi kalau nanti Anda sangat tertarik dengan penelitian dalam bidang desain support system dan Anda suka dengan penelitian murni gitu ya, suka dengan penelitian murninya, Anda itu bisa mengambil penelitian dalam DSS ini atau SPK ini bukan pada problem apa dalam desain support system, tidak, tapi Anda bisa seperti saya mau mengembangkan, nanti kita belajar pasti pada matriks keputusan ya, ada proses-proses membuat matriks keputusan dan sebagainya. Nanti Anda bisa note ya, catatan. Saya kalau buat catatan gimana, gini aja ya, start aja. Jadi bisa pengembangan metode AHP-nya. Jadi secara singkat nanti akan saya jelaskan AHP itu sebagaimana prosesnya, sama seperti SAW, hitungannya seperti apa, komputasinya seperti apa, tidak sangat rumit. Cuma nanti mungkin misalnya, saya ada ide misalnya kalau ada satu step yang ditambahkan gitu ya, misalnya seperti, atau satu step itu kemudian cara hitungnya agak sedikit berbeda. Nah, dengan itu contoh-contoh penelitian yang sifatnya komputasi murni gitu ya. Dan Anda mungkin tidak akan sangat pusing dengan masalah data kalau dengan cara seperti ini. Nah, ini juga saya dukung nanti kalau misalnya Anda tertarik seperti membuat novelty tapi dari sisi yang lebih mendasar atau fundamental, kira-kira seperti itu ya. Ini nanti ini karakter yang lainnya, karakter secara sifat, secara ininya, komputasinya ini. Nah, kan tadi disebutkan bahwa proses AHP itu dengan hierarkikal ya. Nah, memang nanti tahapan Anda pertama sebelum masuk ke komputasi ya, sebelum masuk ke komputasi itu Anda harus bisa mendekomposisi problem yang kompleks ke dalam bentuk yang hierarki. Ini ya, jadi sebentar saya langsung lihat aja deh contohnya di sini. Nah, ini contohnya nih di halaman berapa ini? Halaman 14, tapi slide-nya nggak ada halamannya. Jadi misalnya Anda nanti ketemu sebuah problemnya itu kompleks gitu ya, yang jelas dong. Kalau misalnya problem yang mau menjadi bahan dalam desain support system itu harus kompleks memang. Nah, kemudian Anda mendekomposisi atau menguraikan problem itu dalam bentuk hierarki. Ini contoh yang sederhana seperti ini, secara umum atau secara umum. Jadi Anda tetapkan goalnya seperti apa, kemudian aspeknya apa saja, lihat hierarkinya. Nah, kemudian misalnya ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3 dan seterusnya. Nah, tiap dimensi itu ada kriteria-kriteria khusus, kemudian ada alternatif. Nah, kemudian Anda perhatikan di sini kenapa disebut agregasi, itu salah satunya di sini. Anda perhatikan di sini nanti seperti alternatif ini terhadap kriteria 1.1 gitu ya, 1.1 udah, itu bagaimana ininya, bobotnya atau value-nya seperti apa. Tapi ini kemudian melihat untuk semua kriteria, nah gitu ya. Kemudian setiap alternatif yang lain itu juga melihat dengan cara seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah hasil agregasi dilihat dari berbagai sudut pandang seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini Anda perhatikan juga ada dimensi 1, dimensi 2 dan seterusnya. Berarti di dimensi 1 ini ada beberapa kriteria yang lain, dimensi yang lain ada beberapa kriteria yang lain. Jadi contohnya sederhana, misalnya dalam business intelligence ada dimensi apa saja? Ada dimensi misalnya penjualan gitu ya, penjualan. Kemudian ada dimensi marketing gitu ya. Misalnya di sini terkait dengan berapa banyak yang harus diproduksi gitu, misalnya seperti itu. Kemudian ada masalah sosial misalnya, daya beli masyarakat. Ada banyak dimensi gitu ya. Nah, dimensi itu tadi misalnya dimensi hasil penjualan, kemudian marketing, kemudian sosial kemasyarakatan gitu ya, kondisi daya beli masyarakat dan sebagainya, kondisi yang berpengaruh pada daya beli masyarakat, misalnya inflasi,
dan lain-lain gitu ya. Nah itu kan kriteria faktor-faktor yang berpengaruh itu kan beda-beda tiap-tiap dimensi, nah kan. Nah kemudian tapi alternatifnya itu bisa, bagaimana alternatif ini dilihat dari kriteria ini, kriteria 1 kemudian dari dimensi 1 gitu ya. Kemudian bagaimana alternatif 1 ini dilihat dari kriteria 1 dari dimensi 2. Bagaimana alternatif A1 ini dilihat juga dari misalnya ini kriteria 1 dari dimensi K, begitu seterusnya. Jadi semacam untuk setiap kriteria dengan cara seperti untuk setiap alternatif dilihat dengan cara seperti, jadi di berbagai sudut pandang. Nah nanti ketemu hasil agregasinya itu diperoleh mana yang lebih optimum. Secara singkat seperti itu. Jadi ini yang tadi penjelasan lebih pada ini yang bagian ketiga ya, disusun dalam bentuk hierarki. Jadi kompleks problem dibuat solusinya gitu ya, dibuat solusi dengan melakukan dekomposisi atau penguraian masalah dalam bentuk hierarki. Nah ini memang langkah awal nanti yang harus Anda kerjakan sebelum Anda melakukan komputasi secara utuh, begitu ya. Itu kriterianya, apalagi ya, sebentar, kurang lebih seperti itu. Yang lain ini penjelasannya saja, begitu. Kemudian biar nanti uploadnya tidak ini in summary. Oke, ini bagus, ini kayaknya yang membuat saya sendiri. Nah ini in summary seperti ini secara singkat yang proses dari AHP. Sebentar, oke nggak apa-apa, ini saya secara singkat summary dari bukan karakteristik ya, tapi secara tekniknya. Jadi AHP itu nanti capture priorities dengan melihat comparison judgment. Jadi ada pairwise comparison, nah ini ya. Kemudian pairwise comparison itu dibuat dalam matriks, nanti matriks keputusan. Kemudian masing-masing ini ya, masing-masing masing-masing tadi faktor yang dibuat dalam matriks keputusan itu diukur dengan menggunakan prinsip eigenvektor. Ini sederhana saja untuk melihat rasionya. Nah dari sini kemudian dilihat prioritas dari setiap kriteria atau alternatif nanti terlihat. Nah di sini nanti juga akan dilihat konsistensi dengan tadi, ini judge-nya ini konsisten atau enggak kan gitu ya. Nah kalau konsistensinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak bisa dilanjutkan proses pengambilan keputusannya itu. Tapi kalau memang konsisten, maka bisa dilanjutkan seperti itu ya. Kemudian dilihat dari rasio tadi, kemudian proses di pengambilan keputusan, intinya seperti itu. Akhirnya kemudian setelah dilihat ada bahwa hujan ya, semoga suaranya nggak terlalu ini. Kalau misalnya konsisten, maka kemudian intinya proses pengambilan keputusan dilanjutkan seperti itu ya, seperti itu sampai diperoleh suara hujannya biar nggak terlalu, sehingga diperoleh hasil alternatif yang paling baik berdasarkan AHP. Untuk detailnya nanti mungkin bisa dilihat dari step by stepnya ya, step by stepnya seperti itu. Jadi intinya nanti yang dipilih dari alternatif yang terpilih dengan metode AHP ini adalah alternatif yang paling optimum dilihat dari berbagai sudut pandang. Kan tadi Anda mengukurnya dengan ini, membuat eigenvektor ini kan membuat jarak. Jadi Anda mengukur jarak dari tiap-tiap alternatif terhadap kriteria tertentu kan gitu. Nah kemudian hasilnya tentu saja yang memiliki optimum, yang paling optimum. Kalau kemarin SAW istilahnya yang utility-nya paling besar kan begitu ya, yang utility-nya paling besar. Nah kalau di sini nanti yang paling optimum yang mana, itu yang dipilih. Nah cuma prosesnya tidak sesederhana SAW kan kalau secara singkat tadi, karena ada proses mengukur konsistensi dari judge. Kalau tidak konsisten nggak bisa dilanjutkan gitu ya, atau keputusannya itu istilahnya dapat dipercaya, lebih yakin gitu ya. Tapi kalau di ukuran konsistensinya itu
tidak bagus atau di bawah standar, di bawah threshold gitu ya, itu maka atau di luar threshold maksud saya, maka hasil keputusannya pun tetap ada ya, masih ada, cuma keyakinan bahwa pengambilan keputusan itu objektif atau tidak itu yang kemudian derajatnya berbeda. Seperti itu dulu mungkin, biar nanti uploadnya lebih mudah. Akan saya lanjutkan di video selanjutnya terkait dengan step by stepnya, step-step untuk menggunakan AHP seperti apa. Begitu nih, saya cukupkan dulu.